Pak Wabub umurnya berapa? 44. Oh baru 44 Pak, sik suwe. Yo amin kan lho bro. Amin. Ya semoga-moga Pak Wabub panjang umur. Dadi wong sak donya mati Pak Wabub urip dhewe. Anak 3 istri baru. Oh, anaknya 3, istrinya baru 1. Nambah istri Pak Wabub? Amin. Oh amin. Pak Wabub ini cita-citanya Fatimah, istri 4 1 rumah. Tapi kenyataannya istiqomah, ikatan suami takut istri ketika di rumah. Iya. Kalau saya jelas setia Pak Wabub, saya punya quote, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam banyak kamera. Bojoku nonton modar aku. Rabi meneh mboten Gus, nunggu takdir. Kalau memang ada takdir, saya tidak bisa melawan takdir. Tapi kalau tidak ada takdirnya, insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri. Tapi percayalah, kalau saya nikah lagi tidak dengan orang Blitar, tapi dengan orang Arab. Kenapa? Karena kalau istri saya marah, serasa mendengarkan tartil Quran. Ewek, sadaqallahul adzim. Banser duduk saja kan, banser duduk aja, lenggah mawon. Ingat, mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu ya. Kang Banser lenggah mawon madep mriki. Banser duduk hadap sini, duduk hadap sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh alim ulama, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Blitar, jajaran Suriah dan Tanfidiyah yang sangat saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir, di samping kita ada Pak Wakil Bupati. Santai mawon Pak Wakil Bupati, lak jatai mesti sambutan. Kata Pak Wabub, nggak usah Gus, wong saya nggak urunan. Jajaran Forkompinda, TNI Polri yang saya hormati, Sohibul Haul, segenap keluarga dalam acara pengajian haul Mbah Somo, Imam dan Ibu Rukyah. Ndasmu minggir ora ketok. Mbah Somo, Imam dan Ibu Rukyah. Yang saya banggakan, sahabat Ansor Banser yang saya cintai, nggak apa-apa mas duduk di bawah tanpa tikar, insya Allah pulang pengajian little body, silite gatel kelebon wedi. Serta Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Kabupaten Blitar rahimakumullah, makan kue tar, minumnya susu. Hai orang Blitar, I love you. Berbahagia sekali kita semuanya hadir di tengah-tengah lapangan ini. Yakinlah sejuknya sore hari ini merupakan gambaran rahmatnya Allah. Mudah-mudahan sejuknya suasana sore hari ini menggambarkan sejuknya hati kita. Amin. Orang yang hatinya sejuk dalam Al-Quran disebut mutmainnah. Mutmainnah niku artinya nopo? Ayem. Kulo ayam nyawang jenengan, ibu-ibu, bapak-bapak, terutama ibu-ibu dengan beraneka ragam jilbabnya dan coklat, hijau, kuning, yang kebangetan yang di tengah wis tuwa pink. Sebuah kebahagiaan.
wajahnya glowing, kakinya buah belimbing di atas getek, wajahnya glowing, tungkaknya meletek-meletek. Saya ketemu dengan jenengan bahagia, jenengan ketemu dengan Gus Miftah bahagia. Nah, yang kita minta kebahagiaan ini tidak hanya di dunia, tapi sampai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu, apa sih tugas manusia di dunia? Tugasnya satu, Pak, membuat cerita. Pertanyaan saya, sampai sejauh ini cerita apa yang sudah Anda buat? Saya datang ke sini dalam rangka membuat cerita. Saya nulis buku catatan amal saya. Kemarin saya ditanya sama anak saya umur 5 tahun. Bah, kan sekarang semua orang punya HP. Apa-apa curhat di HP, apa-apa ditulis di HP. Pekerjaan Rokib dan Atid hari ini apa, bah? Sing takon umur 5 tahun. Anak saya kedua Mufti Nabil Ulayya Mekka Maulana Habibur Rahman. Ada yang salah? Terlalu panjang? Anak-anakku dewe. Sing kelon ya aku dewe. Kowe ora ngewangi cerewet yu. Anak saya itu Pak Wabub, umur 5 tahun, pertanyaannya macam-macam. Setahun yang lalu, masih 4 tahun malah tanya. Bah, saya mau tanya, apa? Kenapa surga itu terletak di bawah kaki ibu? Loh, edan kan? Cah umur 5 tahun takon. Enggak tak jawab, saya diem saja. Anak saya jawab, kiai viral raison jawab. Kowe takon apa, Nduk? Kenapa surga itu terletak di bawah kaki ibu? Akhirnya saya jawab, iya nak, surga itu terletak di bawah kaki ibu. Kenapa? Karena kalau di antara dua kaki ibu, surganya bapak. Anakku jawab, oh alah pantas wingi ibu melakukannya alon-alon. Lah ngapa Nduk wedi surgane rusak? Anak saya tanya, apa tugas Rokib dan Atid? Coba, sekarang apa sih Pak Wabub yang tidak kita update? Semuanya kita tulis. Apalagi kalau bulan puasa, ya Allah, gas 3 kg di foto, posting di Facebook. Apa captionnya? Siang-siang lihat gas 3 kg, serasa lihat kelapa muda. Apa matamu ki katarak tak kandhani? Kok kuwi to? Coro kuwi lho, di foto, di posting. Kormo cin matane itu. Maka kemudian yang terjadi apa Pak, Bu? Banyak orang tersinggung gara-gara postingan kita. Banyak orang yang kemudian sakit hati. Tapi saya ingatkan, kalau ada orang posting sesuatu kamu sakit hati, bukan postingannya yang salah, tetapi hatimu yang bermasalah. Bukan keretanya yang salah, salahnya pengajian yang pinggir rel kereta. Nah, semuanya kita tulis. Makanya dalam Yasin itu, anten Gusipul Pak Gaibul, ono satu ayat yang saya ketemu jawabannya ketika saya pulang dari Taiwan. Jadi tanggal 21 Juni saya nonton syahadat Mas Deddy Corbuzier. 21 Juni sore saya dipanggil Kiai Ma'ruf Wakil Presiden. Tanggal 22 saya berangkat ke Taiwan, ke daerah Changhua, mau pengajian di Taiwan. Pulang tanggal 24 naik pesawat gitu. Kaget, wong lemu kagetan. Kaget niku sing dicekeli dodone yu, ora cangkeme. Jantung niku teng dodo mboten teng cangkem. Kaget aku. Lemu kemayu. Saawak Pak weteng kabeh to yu. Tenek pesawat Pak Wabub. Lah niku niki kadang-kadang memang Pak, kekinian itu harus menafsirkan ayat sesuai dengan kondisi hari ini. Artinya bukan kok ayatnya itu yang tidak up to date, tetapi
penempatan dalil dan penafsirannya ini yang pas. Dalam surat Yasin itu begini. Ayat pinten kula lali, 67 atau berapa? Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Coba Anda lihat kalimatnya. Satu hari di mana mulut dikunci. Cangkemnya dikunci. Kalau dulu terjemahnya bebasnya satu hari di mana mulut dikunci. Hari itu dikunci. Waktu itu saya mendapatkan keterangan dari guru-guru saya mengatakan begini. Iya nak, hari itu mulut dikunci. Karena ketika di dunia orang banyak berbuat dosa dari mulutnya. Terutama perempuan, apalagi jilbabnya pink. Gitu kan. Ya kalau perempuan cerewet sebenarnya sih ya lumrah. Betul Bu? Karena perempuan itu keturunan Siti Hawa. Cangkemnya mangap, Hawa. Makanya lumrah cerewet. Beda dengan laki-laki kayak Pak Wakil Bupati. Diam kon sambutan megah. Soalnya apa? Keturunane Adam. Cangkemnya mingkem, Adam. Milo di mana-mana wong wedok pengendikane luwih banyak daripada wong lanang. Itulah alasan kenapa wong lanang cepat mati tinimbang wong wedok. Milo di mana-mana jumlah rondo luwih akeh tinimbang duda. Napa wong lanang cepat mati? Soale stres mikir ke bojone cerewet. Pak Wagub tak kandani. Perempuan itu kalau disakiti nggak pernah lupa, tapi kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Betul? Makanya para laki-laki jangan pernah berbuat salah sama istrimu. Ingat, istrimu ahli sejarah. Sekali kowe salah kelingan terus seumur hidup. Kowe wong desa ana dron malah dada-dada, goblok. Biasa aja. Biar kelihatan natural lah. Walah yuyu. Santet meteng kowe. Ana dron malah ngene-ngene iki. Wong desa ijaan. Ayo, dada-dada meneh tak ajar. Iki ngopo malah ngatur-ngatur meneh iki. Hei, uripmu kaya tak kandhani. Uripmu ki kaya bathik, kakean polah tak kandhani. Al yauma nakhtimu ala afwahihim. Satu hari di mana mulut dikunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan berbicara. Ini yang menjadi persoalan. Iki maksudnya tangan berbicara iki nopo? Kalau terjemah bebasnya, saya baru ketemu jawabannya ketika pulang dari Taiwan. Kenapa mulutnya ditutup, tangannya ngomong? Karena hari ini banyak orang berbuat maksiat tidak dengan menggunakan mulutnya, tapi dengan menggunakan tangannya, mencaci, menghina, memaki, membuli. Ngonek-ngonek kayak wong itu dengan postingannya. Yang postingan itu tidak berangkat dari mulut, tetapi dari jempolnya, jari-jarinya. Maka kemudian di kepolisian ada undang-undang head speech melalui apa? Telekomunikasi informasi, teknologi informasi. Menggunakan apa? Ketikan. Kayak hari ini, nyuwun sewu. Kalau Gus Miftah itu orang yang sangat-sangat berpengalaman dicaci. Hari ini Gus Miftah dicaci soal apa? Rendang babi. Coba Anda lihat di medsos. Gara-gara apa? Wartawan tanya sama saya, Gus, apa pendapat Gus Miftah terhadap rendang babi? Salahnya di mana? Orang Kristen masak babi, motong babi, mau dimasak rendang, mau dimasak gulai, mau dimasak semur. Aku mau ngomong apa? Ya cangkem-cangkemku dhewe ya ngapa ya kowe? Ora urunan cerewet. Orang Kristen Pak, motong babi. Dia mau dimasak apa? Ya urusannya wong Kristen Pak. Loh, rendang itu kan hanya jenis makanan. Sama dengan wong Surabaya duwe rujak congor. Napa? Aku ngomong apa? Ya congor-congorku dhewe ngapa ta? Kalau di Jogja sekarang ada makanan namanya apa Pak? Sate kelatak. Sate ditusuk ruji, kemudian dibakar tanpa bumbu namanya kelatak. Ya terserah saya ngarepe masak. Coba, apa orang ngirit ngundang Gus Miftah ngaji suguhane mung tisu tak kandhani.
Yo mergo aku poso. Oh kurang ajar. Suguhannya janda muda, kelapa muda kok janda muda toh. Orang motong babi, ini umama nih. Yang sering derek ke saya ngaji nih, si Roni Cino di Roni Cino. Ron di menungsane mau. Niku Cino nyuwun sewu Katolik. Tapi Ben Gus Miftah ngaji teng Jawa Timur melu sampai kula juluki NU cabang kafir. Bocah niku senengane mangan keripik kulit babi. Padahal gaweane melu ngaji kula. Yo tak jawab, yo men wong cangkem-cangkeme dhewe. Coba dilihat Al-Baqarah 168. Ya ayyuhannas kulu mimma fil ardi halalang thayyiba. Kalau kemudian Quran itu memang hadir hudalinas, tapi mohon maaf, nyatanya hari ini yang baca umat Islam. Berarti napa? Hukum itu berlaku untuk umat Islam. Sing kon mangan halal ki wong Islam, wong non Islam yo karepmu. Ngapa aku ngatur-ngatur wong non Islam? Artinya apa? Anda motong babi, mau dimasak gulai, mau dimasak sate, mau dimasak semur, mau dimasak rendang, yo karepmu. Justru saya menghormati orang yang jualan barang haram, tetapi ditulisi label non halal. Iki Cino kafir tak ada ini. Loh, sak nggon-nggon niku kanca-kanca Nasrani, Katolik sering melu ngaji kula, Pak. Soalnya kula orang-orang yang sangat toleran. Ayo. Kowe matane. Wong wedok ki suwe-suwe ya codot. Ana wong putih nek ganteng, ingat, cantik itu tidak harus putih, tapi harus perempuan. Masa lanang ayu. Kowe senengane mangan babi apane, Ron? Rambaknya, Bah. Oh, rambake. Apa ya tak antemi iki? Lah wong cangkem-cangkeme dhewe kok itu. Maksud saya apa? Mbok ya kita fair-fair saja. Kita tinggal di satu negara namanya Indonesia. Yang Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika. Yang berbeda-beda tetapi satu Indonesia. Yang di sana ada 6 keyakinan. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Ya sudah. Hormati masing-masing agama, termasuk soal makanannya. Dulu juga rame, daging babi dimasak dengan kurma. Diancam, Pak. Bunuh, penistaan agama. Makanya saya bilang, sejak kapan benda mati punya agama? Apa rumangsane sing mangan kurma ki wong Islam tok, Pak Wabub? Ora. Wong Timur Tengah agamane Nasrani, Yahudi yo mangan kurma. Apa sing mangan babi ki wong Kristen tok, Pak? Alah wong Blitar Islam oke, tapi ndelik-ndelik. Lah, waktu itu rame tak jawab di podcastnya Mas Dedi 3 tahun yang lalu. Saya bilang, salah kamu itu satu, bro. Waktu itu namanya Coki Muslim. Apa, Pak? Dia mengatakan begini, kalau daging babi dimasak dengan kurma, maka cacing pitanya bisa menjadi mu'alaf. Lah kuwi cangkem bosok aku ngono. Anda tahu daging babi itu mengandung apa? Cacing pita. Salah, daging babi itu mengandung anaknya. Ya mosok anakmu. Apa kayak kalian karo babi? Nah, saya dicaci maki. Kenapa kemudian tangan yang berbicara? Karena caci maki itu Pak Wabub tidak dari mulut hari ini. Tapi apa? Dari tangan. Kebak Pak komentari. 3-4 bulan yang lalu saya juga dicaci maki. Viral. Soal apa? Wayang. Gus Miftah dicaci maki gara-gara mempertahankan tradisi wayang. Ada ustadz yang mengharamkan dan pengen memusnahkan wayang. Tak jawab, raiso. Diajar saya, Pak. Yang komentar 30.000. Sakit hati Gus, tidak. Kenapa? Komentarnya tidak pernah saya baca. EGP emang gua pikirin. Coba Anda yang punya medsos, kalau kamu posting lebih banyak like-nya apa komentarnya? Like. Pertanyaan saya, kenapa kalau posting lebih banyak like-nya daripada komentarnya? Jawabannya adalah seberapa banyak pun orang yang membencimu dengan komentar-komentarnya, yakinlah di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Tapi kalau jomblo ya beda.
Kenapa lebih banyak like-nya dibanding komentarnya? Karena banyak orang cinta tetapi tidak berani mengatakannya. Iya. Makanya Pak Wabub santai saja, kalau dibully orang ki sing bully awakmu ra luwih oke tinimbang sing seneng karo awakmu. Apalagi kalau kemudian kita dicari-cari kejelekannya. Kalau kamu dicari-cari kejelekanmu, tersenyumlah. Kenapa? Karena kejelekanmu saja diperhatikan, apalagi kelebihanmu. Lha wong kaya kula ki awet ganteng, Pak. Soalnya aku ora tau lara ati. Pak Wabub umurnya berapa? 44. Oh, baru 44, Pak. Sik suwe. Yo amin kan lho, Bro. Amin. Ya semoga-moga Pak Wabub panjang umur. Dadi wong sak donya mati Pak Wabub urip dhewe. Anak 3 istri 1. Oh, anaknya 3, istrinya baru 1. Nambah istri Pak Wabub? Amin. Oh, amin. Pak Wabub ini cita-citanya Fatimah, istri 4 satu rumah. Tapi kenyataannya istiqomah, ikatan suami takut istri ketika di rumah. Iya. Kalau saya jelas setia Pak Wabub, saya punya quote, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam banyak kamera. Bojoku nonton modar aku. Rabi meneh mboten Gus, nunggu takdir. Kalau memang ada takdir, saya tidak bisa melawan takdir. Tapi kalau tidak ada takdirnya, insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri. Tapi percayalah, kalau saya nikah lagi tidak dengan orang Blitar, tapi dengan orang Arab. Kenapa? Karena kalau istri saya marah, serasa mendengarkan tartil Quran. Ewek, sadaqallahul adzim. Nah, ayat ini tadi menggambarkan kita betapa dahsyatnya kemudian seolah-olah kita mengambil perannya Raqib dan Atid. Makanya saya bilang bahwa besok itu begitu hari penghisapan, Raqib Atid teko, awakmu seneng. Raqib Atid wis ra duwe catatan amal. Ngopo? Ning donya wis ra tau nyatet. Begitu Raqib Atid teko langsung bengok. He wong Blitar, bukaan HP-mu. Ternyata barang buktinya ada semua di HP. Ayo kowe, sing Banser mripi rondo ketok ning kono. Ya Allah, dirayu-rayu kae. Jejak digital gak bisa dihapus, Bro. Maka ibu-ibu kalau bikin postingan yo sing apik lah. Jam 10 bengi bojone rung mulih gawe status ning Facebook. Aku kedinginan nih. Lah. Diwaca Banser melu komentar, tak kancani po. Iya. Polisine melu komentar cemungut. Wah, bupe nimbrung WK. Semuanya akan ada pertanggungjawabannya termasuk postingan kita. Maka hari ini banyak orang yang berurusan dengan hukum, undang-undang ITE. Gara-gara apa? Gara-gara postingannya. Maka saya pesan, postinglah yang penting, jangan yang penting posting. Coba, yang penting posting. Di TikTok, wong nganggo jilbab. Video, susune dibuka. Kuwi maksude apa? Apakah dengan melihat seperti itu aku ingin? Aku udah biasa. Makanya kenapa saya pakai kacamata hitam? Supaya kalau nonton tidak kelihatan. Coba terakhir tuh kan, cewek pakai jilbab, nyun sewu Gus. Ikine dibuka, diposting, kuwi maksude apa gitu. Sehingga kemudian apa? Kena undang-undang. Mencaci maki presiden, mencaci maki wakil presiden. Ono undang-undangin, Nduk. Jangankan presiden, kowe iki ngonekke wong, fitnah. Kaya wingi umpama kula tak teruske Pak niku bablas. Teng Facebook postingannya Miftah anjing menanyakan rendang punya agama. Untungnya kula niku ora tau duwe lara ati. Kula kondo, kadang-kadang kula kudu belajar kali asu. Asu niku setiane ora umum karo majikane. Mila wau temayangkara kula matur, asu niku dipakani 3 dina, ngiling-ngiling majikane 3 tahun. Wong niku dipakani 3 tahun, lali 3 dina. Kuwi sing menungso sapa, sing asu sapa?
Santri kula niku lak gratis Pak Kiai. Gratis. Diatur rangel kula kondo asu dipakane manut. Kowe tak pakane ora manut, sing asu iki sapa? Kula Mbah. Matamu aku ngono. Kula dilagi. Niku kena undang-undang ITE. Maka apa? Bijaklah dalam bermedsos. Karena memang dakwah niki nyuwun sewu, Pak. Niki ngomong haul nggih. Kenapa kiai-kiai dulu itu dihauli, Pak? Soalnya mereka punya kitab. Ana sing diwaca sejarah manakibe Syekh Abdul Qadir Jailani, Imam Syafi'i. Orang kayak kita hari ini kiai-kiai modern kayak saya itu mohon maaf. Untuk dikenang hidupnya wis ra kudu nulis kitab. Cukup ndelok saka YouTube. Jejak digital. Makanya kalau saya ngaji di Korea saya dipanggil wali YouTube. Sing kurang ajar. Gara-gara bambar saya banyak di bokong truk Pak Wabub. Sama Kiai Said saya dipanggil wali bokong truk. Saya kemarin dapat 3 penghargaan, salah satunya apa? Sebagai selebriti yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. 300 truk lebih gambarnya wajahnya Gus Miftah. Tapi yang paling menyedihkan satu, mobil tangki sedot WC. Gambarku Pak, ya Allah. Kata-katanya nggak asik gitu loh. Silitmu adalah rezekiku. Kalau dulu orang bilang mulutmu adalah harimaumu, sekarang medsosmu adalah harimaumu. Betul Pak Polisi ya? Banyak orang kena kasus ITE. Iya, hati-hati. Saya yang mencoba hati-hati aja masih sering blunder kok. Contoh soal rendang saya dianggap salah. Ya sudah, saya minta maaf kalau saya menyinggung kawan-kawan saya di Minang. Harusnya ketika muncul sebuah pertanyaan, sebuah tesa, harus muncul antitesa. Ketika ada pertanyaan, yo dijawab, aja emosi. Lah aku takon rendang kuwi duwe agama apa ora? Mbok yo dijawab pakai logika yang pas. Kenapa kita malah mencaci maki? Harusnya apa? Muncul umpamanya pendapat sangka Ustadz Adi Hidayat. Lah saya malah seneng. Sehingga apa? Perdebatan itu menjadi produktif. Jangan kemudian justru kontraproduktif. Yang muncul apa? Bukan diskusi, tetapi hanya caci maki. Salah kita di situ, Pak. Kalau kemudian ada persoalan, saya lempar ke medsos. Anda tidak setuju, kasih dong narasi. Alasanmu apa? Yang muncul hari ini apa? Emosi. Oh dasar. Nang surah kowe Mif. Lah ana asu jenenge Miftah. Ya ora apa-apa. Kowe duwe asu jenenge Gus Miftah, aku ya ora nesu. Aku malah mesake asune. Repot amat. Aku di guyon dok. Ayo jawaban. Hewan pemakan tumbuhan namanya apa? Nah, ora tahu sekolah sakene iki. Hewan pemakan tumbuhan namanya herbivora. Pemakan daging namanya karnivora. Pemakan segalanya namanya konco mangan konco namanya asubora. Ayo siap-siap selawatan dhisik yo. Panitia sing ngerinfak mubeng kono. Senengane ngatur kiai. Lah nembe munggah kok Gus mengke infak. Meneng ta cangkemmu aku yang ngono. Ya ki ngundang aku gek malah menggolek duit ya ngono. Aku malah curiga jangan-jangan ngamplope aku ngenteni infak. Modar. Jangan-jangan malah BPJS. Aku tak takon. Lah dompetmu ana 100.000, 50.000, 20.000, 1.000. Ana kotak infak sing mok cemplungke 100.000 apa 1.000? Delok munyuk kebon binatang sangune 100.000, nonton kiai sangune 1.000. Berarti lu larang kiai napa munyuk? Jenengan lu ngajeni kiai napa munyuk? Ayo ngomong nyuk, tak bilang tenan. Piye to ki kok gething aku? Amit ketu. Ayo panitiane sing satset Mas Info. Endi mau njaluk, saya kira ana wonge. Sing satset ngono lho. Panggah dilayani ya. Ayo, dana kenakalannya dikurangi masih.
Nggih sedekah masih. Muga-muga Blitar jaya masih. Kula wau kondo teng Mayangkara. Aku gara-gara ceramah ning gereja diundang wali kota Los Angeles. Yang membuat saya sedih apa? Wali kota Los Angeles Amerika Serikat ngundang ngaji Gus Miftah, Kabupaten Blitar ora tak kandhani. Kalah kalau ahli waris Mbah Somo. Ahli waris Mbah Somo wani. Tapi lemu-lemune ya Allah. Wong sak min ora ana sing kuru belas iki lho. Sak apa kok bokong kabeh ta yo. Namane? Ngundang wis 3 tahun nggih. Oh, ngundang wis 3 tahun yang lalu. Jenengan niku lak kula turuti wong ngaji, Pak Wabub. Permintaan ngaji ke pondok itu sehari minimal 500 permintaan. Lah sedina 500 sebulan 15.000. Ayo, berarti setahun peng piro iki? Lah aku mangkat ngaji terus pertanyaannya aku kelone kapan? Kan aku gak ketemu istriku. Kan aku jadi ingin. Ndelah ketemu lemu. Wah! Ambiar. Ayo deh selawatan deh. Sudah siap panitianya? Minta lagu lama atau lagu baru? Baru belum jadi. Yo, tes vokal dulu. Ayo, Cah Hadroh, semangat. Sesuk aku mlebu surga sing awal bocah Hadroh. Amin. Ning yo kuwi ning surga aku kelon karo bidadari, awakmu hadrowan tok. Keteplok. Ayo, Gus. Ya wis, ngajine wong NU ki asik. Ya Rasulullah. Mbak yo sing banter kaya ngonek-ngonekke bojomu kae lho. Ya aku tak ngadep. Saya boleh berdiri? Boleh. Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah perempuan Pak Wabub. Di mana-mana suka yang berdiri. Apa toki? Oh, kamu masih gadis ya? Iya. No, kalau kamu gemuk biasa saja, nggak usah insecure, pede saja. Sekarang cewek gemuk lebih disukai daripada cewek seksi. Kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Iya. Ulang di bojo lemu le, bojomu mau keloni setengah jam, sikilmu kram tak kan. Ayo Pak Wabu balik sambutan. Rasa mau kemana? Oh ngising ya Allah. Pak Wabu ke toilet. Ya Allah. Oh nanti Pak Wabu. Mantan Pak Wabu. Takkan sambutan malah lungo. Ya maklum ra urunan. Ya Rasulullah. Sing banter. Ya Rasulullah Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad sing banter bareng-bareng. Ya Rasulullah ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad. Ayo, sing banter, tangannya diangkat ke Nabi. Ya sono sing nemu sing ning kubur rasane lara.
sing ning kubur padha tangisan, anak bojo rebutan warisan. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. bocah cilik diwulang ngaji, sesuk yen gedhe dadi kiai. Amin. Kurang banter, tak ulangi. Bocah cilik diwulang ngaji, sesuk yen gedhe dadi kiai. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek pengajian. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek sholawatan. Ya Rasul, Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. mau ditambahi. Di kampungnya jeneng apa gini? Alun. Kecamatan. Desa mana kecamatan? Oh. Desa Talun, Krawuan Gus Miftah. Betul? Kiai ning ganteng lan ugi gagah, tapi sayang senajan gagah bojone ora nambah-nambah. Piye to ki? Muga-muga desa Talun uripe dadi barokah. Ya Rasulullah, Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. sindiran nggih sing nom-nom. Wingi tak aturke pas pengajian nasihat pernikahan Mas Dedi Corbuzier yang hanya dihadiri 50 orang. Saya bilang pernikahan itu tidak harus mewah, yang penting sah. Yang wajib itu mahar, bukan mahal. Makanya mbak-mbaknya kalau ada laki-laki suka sama kamu, katakan sama laki-lakimu, kalau kamu mencintaiku pilih satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Tahu bulat digoreng dadaan cuwilik regane 500-an. Mosok nakmu gede rasane enak modal gratisan. Ingat, cantiknya wajahmu hanya akan menemanimu sampai tanah, tapi cantiknya akhlakmu akan menemanimu sampai jannah. Sing lanang yo ngono, seneng dirabi. Gayane lautan kan ku seberang, gunung kan ku daki. Alah mas matane kau ketok kowe ora wani marani kok dadak. Iki melu-melu kacamata ireng malah kaya tukang pijet iki lho. Ipet-ipet gorengan kopi, gorengan kopi diseret sapi, amit-amit bocah saiki durung ijab wis wani ngeloni.
Piye to ki? Mila iku kowe tak kandhani lak seneng ayo ndang dirabi ya Rasulullah. Ya Habibullah, Oh ya Rasulullah, Ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Saderenge kula teruske ibu-ibu tolong mang banyak baca sholawat termasuk ya anak-anake. Kula niku Mbah Dim Al-Maghfurlah wingi sedo niku. Ndelah sing ngeduk kuburane kula. Jadi kula ngaji teng Pati, ajeng istirahat sekedap teng Semarang karena pagi harinya saya mendapatkan undangan dari Presiden Jokowi di Jakarta Convention Center. Saya berbicara tentang kewirausahaan. Mbah Dim sedo saya datang. Jenazah belum nyampe, saya gali lubang. Kula matur, Mbah Dim niku mbiyen ben kula jaluk ijazah. Ijazah iki mung loro, sing paling akeh. 1 Fatihah, 2 sholawat. Dan ternyata mandi tenan. Kula duwe guru teng Pekalongan, Habib Lutfi. Ben kula njaluk ijazah, Fatihah, sholawat. Mila kula aturke jenengan. La uripmu ribet, duwe masalah, duwe hajat, mang tambahi Fatihahe, mang tambahi sholawate. Bojone Gus Miftah niku ora tau metu saka omah, tapi sedina maca Fatihah minimal ping 1000, maca sholawat minimal ping 20.000. Dadi bojoku ki cangkeme mung dremimil tok. Tak keloni lho sholawatan. Bun, ayo kelon sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Enak Bun? Heeh. Sholawat. Maca Fatihah ping 1000. Keutamaane kata, ana kopi panas, wacake Fatihah ping 1000 langsung adem. Gitu Gus. Al-Fatihatu liman kuriat lahu. Fatihah itu bagi siapapun yang mau membacanya. Kita biasa membacakan Fatihah untuk yang mati, tapi lupa membacakan Fatihah untuk yang hidup. Bahkan kalau saya dulu untuk calon istri saya sudah saya bacakan Fatihah. Ya Allah, siapapun calon istriku, jaga dia ya Allah, jangan sampai diuntal oleh codot. Al-Fatihah. Mandi. Ngono. Lah kowe ora tau mok Fatihah malah sing dadi codote awakmu dhewe. Duwe anak ning pondok, kirimi Fatihah, kirimi sholawat. Duwe anak ning omah, turu cekel sirahe ngoten niku. Fatihah sholawati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muga-muga anakku soleh Al-Fatihah. Kowe wong lanang ya ngono, Pak. Duwe bojo cangkeme cerewet, turu cekel cangkeme. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muga-muga bojoku cangkeme ra cerewet Al-Fatihah. Di Fatihah tetep cerewet, tambahi Yasin sak tahlile. Mutar-mutar dhewe. Amit diketuh. Nah, kalau orang baik ono manakipe kuwi dihauli. Soalnya apa? Karena dia punya cerita hidup. Bukankah kemudian kita hidup di dunia hanya diminta untuk membuat cerita? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayo ceritamu apa? Maka dikatakan hidup itu seperti panggung sandiwara. Uripi wong kaya gawe film nduk tak kandhani. Suami istri sedang bertengkar seperti telenovela. Wah. Cacah pacaran seperti film drama. Ana cah gelut seperti film laga. Ibu-ibu ngoco film horor. Bedane wong lanang karo wong wedok ki siji tak kandhani. Wong lanang kuwi lak kerja raine kucel mulih adus ganteng. Wong wedok beda. Kerja wayu begitu adus kucel, alise ilang, wedake ilang. Mila wong lanang iki Gus, ora mungkin iso ngatur wong wedok. Alis gaweane Gusti Allah ki lho, tetep dikerok ganti sing anyar. Goblok ki lho. Kok kurang men gawean to yuyu. Merongos titik pasang kawat.
Pantesan kawat jemuran yang pondokku hilang terus. Dicolong wong talun. Kamu kalau merongos santai saja. Toh ada pepatah yang mengatakan merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Kowe iki lak merongos urung kuliah wis oleh gelar S2, MSc. Merongos sak cangkeme. Pertanyaane, cerita seperti apa yang disukai oleh Allah? Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah niku paling seneng karo wong sing apik. Mila, kowe jomblo? Ya Allah rupa tuwa kene jomblo to, Kang. Eman-eman nggonmu sunat. Ora ana bedane karo kran. Kamu nguyuh tok. Dan ingat ada penelitian dokter di Jogja. Laki-laki yang perutnya besar biasa nih manuke cilik. Hati-hati. Paling dibuka mung kaya pentil iki. Innallaha yuhibbul muhsinin. Cerita sing paling disenengi kalih Gusti Allah niku cerita sing apik. Mila dadi wong apik. Kula seminggu yang lalu haul mbah kula teng Ponorogo, Mbah Muhammad Besari bin Anom Besari bin Abdullah Mursad bin Raden Demang bin Pangeran Demang bin Ratu Jekulo. Ratu Jekulo duwe anak Raden Demang, duwe anak Pangeran Demang, duwe anak Abdullah Mursad, duwe anak Anom Besari, duwe anak Muhammad Besari, duwe anak Kiai Ilyas, duwe anak Nyai Madarum, duwe anak Kiai Jalal Iman, dua anak Kiai Karyonawi, dua anak Kiai Muhammad Usman, dua anak jenenge Muhammad Boniran, dua anak jenenge Muhammad Murodi, dua anak jenenge Miftah Maulana Habibur Rahman. Wow. Iso nyebutke mbahmu telu tak kei duit. Bapakmu sapa, mbahmu sapa, terus kemudian cucune sapa, mbah buyute sapa, dhuwure siji, tak kei duit. Ayo. Bapak Santoso. Somo Imam, bapak ini, Mbak Kanawi, bapak sisi meneh, modar lali, nggak ngerti. Pantesan jomblo. Sejomblo-jomblonya kamu pasti akan berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Jenengmu siapa tak dongake ndi bojo? Hah? Andri. Andri ingat, cinta ditolak, sarkem masih buka. Melu ngaji aku maksudnya. Hah? Napa? Oh, kuwi sing seneng karo awakmu, Ndre, karo Ndre. Mbok yo ngomong wae. Kowe malah galau. Kupinang engkau dengan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kenapa? Karena aku sadar diri memilikimu hanyalah sebuah mimpi. Iya. Ndre, kalau jodoh pasti ketemu. Ketemunya di mana? Di pelaminan. Sebagai apa? Sebagai tamu. Geting aku. Lah kula iso nyeritake mbah kula soalnya apa? Mbah kula duwe cerita. Duwe putu kondang jenenge sinten? Kiai Hasan Besari. Dadi gurune wong top-top. Duwe murid jenenge Abdul Hamid. Abdul Hamid niku wong Yogya, anake wong keraton jenenge Abdul Hamid. Mondok tengene mbah kula Hasan Besari. Sangka Ponorogo pindah teng Kartosuro ngaji kitab kuning teng Kiai Taftazani. Saking Kartosuro pindah teng Purworejo. Mbah Glen ngaji kitab Jalalan kali Mbah Ahmad Baidowi. Pindah malih teng Magelang ngaji ilmu hikmah kali Mbah Nur Muhammad Ngadiwongso. Niki jenenge manakib. Raden Abdul Hamid nama komplitnya sinten? Kiai Haji Raden Abdul Hamid Ontowiryo Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panatagomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa Pahlawan Gua Selarong Pangeran Diponegoro. Ban cerapal 1 juta. Ayo. Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panatagomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa Pahlawan Gua Selarong Pangeran Diponegoro. Lah kula beda. Kiai Haji Bendoro Raden Mas Miftah Maulana Habibur Rahman Pangeran Diponorogo. Lho, niku manakib.
Kenapa kemudian Imam Al-Ghazali sang Hujjatul Islam namanya harum? Karena begitu banyak tinggalan yang hari ini bisa kita baca. Lah awakmu saiki ra kudu dadi kiai, ora kudu dadi wali, pengen didelok karo wong, minimal meninggalkan jejak digital yang baik ning Instagram, ning Facebook, ning TikTok, amiti kethu. Lah kowe duwe Instagram sing di-follow ra kiai. Sing lanang banser sing di-follow Gisel. Sing ditonton sapa kae? 19 detik. Aku ya kan aku penasaran. Kowe ngerti 9 detik kok? Ala wong tua sok gaul. Hari ini Pak, mohon maaf, Pak Kiai PCN nggih kula matur. Kemarin penelitian survei terakhir dari Poltreking. Penelitian capres terviral, terpopuler. Cawapres terpopuler, partai terpopuler. Terakhir nopo? Ustadz populer. Ustadz yang paling berpengaruh, yang paling pengaruhnya besar. Kulo niku kadang-kadang ngelus dodo. Orang NU nggak banyak yang masuk. Kulo begitu mau coba survei niku langsung ngelus dodo. Dodone bojo kulo. Ya Allah Allah. Ya bojoku dhewe ya ngapa ta? Ngelus Andre. Halah ono apane Andre? Wetenge gede manuke cilik. Survei itu menunjukkan apa Pak? Nomor 1 mendapatkan 13% suara Ustadz Abdul Somad. Nomor 2 Gus Miftah 9,4%. Kemudian masih ada lagi 2 orang NU, Kiai Mustafa Bisri kali Gus Baha. Di bawahnya kelompok mereka semuanya. Berarti apa? Kita secara medsos dakwah kita itu masih kalah dengan kelompok mereka. Lah ini PR bagi anak-anak Ansor Banser. Ayo le, medsosmu digedheke, saling dukung. Persoalane wong NU niku lakon aku rangel. Contoh, kula dibully teng gereja. Sing belani kula namung Habib Lutfi kali Mbah Dim. Sing liya malah ngonek-ngonekke kula. Persoalannya adalah kula mboten urusan. Aku ki mau onek-onekke kaya ngomong apa tetep aku ora tau duwe lara ati. Tapi kalau orang NU nggak bisa kompak, ya kita nggak akan besar Pak. Hari ini orang itu nggak bisa kompak bukan karena beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Mau kebetulan aku kiai larang. Neng Somo beda murah dinyang. Kok geting aku? Murah dinyang. Wis 3 tahun njaluke. Iya. Aku wis krungu, Cuk. Apik ya. Kuwi YouTube-e apik banget mesti iki. Omong apa? Ngerti ra? Ngopo kretoke mlakune kok ndelosor. Ngadeg ya nimbani ndasmu barang kuwi kok. Ayo kita kompak. Survei LSI 2021 warga NU di Indonesia jumlahnya Pak Kiai 49,5%. Jumlah penduduk Indonesia 270 juta. Islamnya 85%. NU-nya 49,5. Berarti jumlah orang NU nyuwun sewu, kalau orang Islamnya itu jumlahnya sekitar 240 juta, orang NU jumlahnya minimal 110 juta. Coba Anda bayangkan kalau kita kompak. Pak Jokowi jadi presiden pemilihnya hanya 90 juta. Lah wong NU kompak Pak, jangankan milih bupati, gubernur, presiden lo dadi. Tapi nyatane wong NU nyalon lurah kadang-kadang ora dadi. Soalnya apa? Ora tahu akur. Nggih napa mboten? Sing salah sinten? Guru TK. Gara-gara mlebu TK diwenehi lagu judulnya balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah, muda, dan biru. Meletus balon hijau, dor. Pertanyaanku, ngopo kok sing bledos balon hijau? Kamu kok hijau niku gambare rupane wong NU. Mila wong NU niku kon aku rangel, ngopo soale balone bledos. Diancuk niku kene. Keting tenan aku.
Ya aku nesu dhewe, gemes aku. Coba kita lihat satu pelajaran nih. Saya tidak bela Pak Jokowi, tapi Anda lihat. Begitu ibu kota pindah ke Kalimantan, IKN, ibu kota Nusantara. Orang protes. Kenapa ibu kota dipindah ke Kalimantan, tempat buangan jin, setan, demit, iblis? Pulau takoni wartawan, bagaimana pendapat Gus Miftah tentang ibu kota pindah ke Kalimantan? Saya jawab, nggak masalah ibu kota pindah ke Kalimantan, asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan. Begitu gawe ibu kota Pak Kiai Mang Persani, apa yang diminta Jokowi? Membawa tanah dan air dari masing-masing provinsi, betul? Jawa Timur, Bu Khofifah, Njiko, Songko, Majapahit, Yogyo, Njiko, Jakarta, Kalimantan. Orang bilang Jokowi musyrik. Saya tanya, musyriknya dari mana? Bukankah kemudian semangat yang dibawa oleh Jokowi adalah semangat persatuan? Semua tanah dari seluruh wilayah Indonesia diambil. Supaya apa? Semua provinsi memiliki sense of belonging, rasa memiliki. Coba kita lihat dalam sejarah, contoh Kanjeng Sunan Kalijogo. Kuwi gawe masjid, kuwi sakjanjane proyeke Kanjeng Sunan Kalijogo ning Demak. Tapi apa yang dilakukan Kalijogo? Melibatkan semua wali untuk memberikan sumbangsih terhadap pembangunan masjid Demak. Umpama Pak nyuwun sewu, masjid kuwi dibangun dhewe karo Kalijogo, dadi Gus. Ning pertanyaane, kenapa mereka mau kompak? Kalijogo njaluk bantuan Sunan Gunung Jati, Ampel, Tuban sak turute. Semangat yang dibawa adalah persatuan. Bukankah kita berpikir, kenapa Pak Jokowi mengambil semua tanah dari masing-masing daerah? Semangat yang dibawa adalah persatuan. Mbok ayo wong NU saiki contonen para wali. Wali niku kondang sektine, kondang ampuhe, kondang alime, tapi kompak. Lah kiai saiki ngalime diragukan, kondange diragukan, sektine diragukan, tapi apa-apa karepe dhewe, semua orang dianggap musuh. Maka saya bilang, sehebat-hebatnya Superman kalah sama super team. Superman kayak goblok, awake gede, bajune es. Aku mau pas ngomong ngono kudune mau rekam goblok. Malah rono. Momet ndasku. Wis apik di zoom apik banget malah direkne rondo kono. Diulangi lagi. Wis ora lucu. Orang ngajar, aku tetap guyu wis. Aku ki lemes poso-poso malah mau kerjaan diasar tukang syuting. Ingat, cintaku kepada warga Blitar seperti kamera. Maksudnya apa? Fokusnya hanya ke kamu, yang lain ngeblur. Ayo. Superman kayak goblok. Awake gede bajune es. Sing paling goblok meneh apa? Nganggo sempak ning jaba. Sing paling goblok sapa? Sing nonton. Ngerti wong goblok ngapa mau tonton? Ayo kalau kemudian lawanten kitab Jurumiyah ana bahasa ngeten to. Wa ammaddomatu fatakunu alamatan lirrafi. Ayo. Lah pengen rofa banter ansor NU. Lah pengen dhuwur kamulyan mendapatkan derajat yang tinggi. Ayo doma kumpul. Jangan sebaliknya. Wa ammal kasratu fatakunu alamatan lil khofti. Kalau kita bercerai-berai, wong NU reso gede tak kandhani. Kula niku matur, aku ora dianggap dadi pengurus NU ki ra masalah. Habib Lutfi pesen kali kula, le urusono NU kultural. Jamaah diopeni. Pak Kiai tak matur, kenapa Mbah Dim niku seneng kali kula? Mbah Dim niku cerita. Kok awake dhewe saiki aku ra seneng karo Miftah ki aku salah. Lah napa Mbah? Biyen ning Jawa Timur ki ana kiai kondang saka Blitar, namanya Mbah Syekh Yusuf Yasin. Kelingan mboten jenengan? Niki mbiyen kiai yang mampu menghidupkan malam Lailatul Ijtima dengan menghadirkan orang seperti ini.
Pada masanya Mbah Yasin luar biasa. Kula diutang kali Bu Yasin. Wingi kula pengajian akbar teng Masjid Al Akbar Surabaya kali Bu Gubernur, beliau minta pengajian hallnya Mbah Yasin. Ajeng kula goleki waktu. Karena saya punya sejarah dengan Mbah Yasin. Umur kula 5 tahun diajak kali abah kula sowan Mbah Yasin. Mbah Yasin mandap saking panggung, sirah kula dilus-lus kali Mbah Yasin ngendikan, "Pak Mur, bapak saya namanya Muhammad Muradi, Pak Mur, sesuk anakmu iki cangkeme dadi." Dadi kula umur 5 tahun wis dicangkem-cangkemke Mbah Yasin tak kandhani. Anakmu iki sesuk cangkeme dadi. Tapi awakmu kudu ngerti. Napa Mbah Kiai? Kiai-kiai sepuh sok bakal seneng karo bocah iki, tapi akeh kiai nom sing ra seneng karo bocah iki. Dan wallah niku hak bener, dawuhe Mbah Yasin. Lah Mbah Dem niku ngendikan ngeten kali kula. Aku ngopo seneng karo Miftah? Biyen NU ki duwe macan panggung saka Blitar, jenenge Mbah Syekh Yusuf Yasin. Kuwi lak pengajian dihadiri ribuan orang untuk menghidupkan Lailatul Ijtima. Saiki salah satu orang NU sing duwe kemampuan kaya ngono kuwi Miftah. Lah mbiyen Mbah Yasin ning Jawa, Miftah sampai ning Kalimantan, Papua, Sulawesi. Kula wingi ngaji teng Muna, Sulawesi Tenggara. Panitiane ngomong, dijemput pakai speedboat. Kula numpak pesawat Surabaya, Makassar, Makassar Kendari, jalan darat remuk 2 jam. Katanya speedboat, ternyata napa? Klothok. Jadi begitu ketawa, tok. Ya Allah. Langsung aku nyanyi lagu India, matane. Di tengah kabupaten Pak namanya Muna. Konco-konco Polres jemput kula. Kenapa saya semangat? Tempatnya terpencil, dalane elek. Yang mengadakan pengajian siapa? Forum Kerukunan Umat Beragama. Begitu kula ngaji, Islam, Kristen, Konghucu, Buddha. Saya berikan materi kebangsaan untuk mencintai bangsa ini. Lah Mbah Dem ngendikan, lah kaya ngene dimusuhi iki lah ya salah. Kasus saya ceramah di gereja, sing misu-misui kula kiai-kiai nom, mergo kula salah ikrab. Pertanyaannya, kula ngomong, kula memang mboten ngalim. Mila Mbah Dem ngendikan, qalilum minal yakin khairum min kasirin minal ilmi wal amal. Sing dinduweni Miftah iki titik, tapi hasilnya maksimal. Lah akeh wong sing duwe akeh tapi hasilnya ora maksimal. Nggih mboten Gus? Aku kondo, aku ora ngalim ora urusan. Sing penting manfaat. Kudune kowe sing rumangsa ngalim isin, kok ngalim tapi ora manfaat. Rungokno, Cuk. Dan ini semangat anak-anak jenengan sing rumangsa orang ngalim. Kalau le deloken Miftah ke orang ngalim tapi manfaat le. Kula sakniki duwe Gus Miftah Mu'allaf Center. Soalnya napa? Setiap hari kula ngislamke wong. Dari Australia, dari Islandia, dari Jerman, dari Belanda. Kula berceramah teng gereja niku nyuwun sewu. Satu keluarga di Amerika masuk Islam. Kula berceramah teng gereja niku nyuwun sewu. Satu keluarga di Belanda ateis masuk Islam. Mereka mengatakan apa? Tertarik dengan dakwah ala NU. Asik, guyon, nyenengke. Kalau takoni, kenapa Gus Miftah kalau ngaji guyon? Jenengan teko kene iki uteke wis isine macem-macem. Ana sing tandur dikerek tikus. Anake rene mau njaluk jajan wong tuane utang rong pikir bayar lunas piye. Mulih diamuk karo bojone. Opane bojone lemu-lemu kaya ngene iki. Kok ning kene pengajian digawe angel malah mumet ndase. Kula wingi dikritik, Deddy Corbuzier masuk Islam 3 tahun salatnya belum benar. Kok mung Deddy? Abu Bakar ki mlebu Islam 14 tahun baru salat. Kuwi sing Islam ke Kanjeng Nabi. Apa meneh Deddy sing Islam ke mung Miftah? Sederhana saja wong urip ora usah digawe repot ngono lho, Bu. Nggih napa mboten? Sing penting kowe jek Islam, ora kelangan pangeran, pengajian delosor ning isor tanpa kloso, mulih little bonsir silite gatel kelebon pasir. Kaya banjir ki ya Allah pengajian udat. Wah ngono. Wis ireng rokokan. Sesuk aku mlebu surga dikawal karo banser. Banser tugasnya survei lokasi. Sadurunge kiai mlebu surga, surgane disurvei karo banser. Surgane siap, kiai ini mlebu bansere metu meneh. Ayo dadi wong eno kompak. Al ittihadu asasun najahi.
Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli iman ala mada wal ali wal ali wal ashab. Sepidah malih tangannya diangkat kagem Kanjeng Nabi bareng-bareng. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashab. Sing saged bareng-bareng. Saben malam Jumat ali kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sakalina. Lamun ora dikirimi banjur bali brebes ili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan. Sholli wa sallim iman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal Kameramen, Rinis. ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada kebaco temenan ger anak turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku. Lamun aku bisa bali ning alam donya bakal taring kesi donyaku sing isih ana. Sholli wa sallim daiman ala mada sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi Mas, sampai di sini. Saya mau bikin syair kebangsaan. Berdiri di sini. Sekarang agak tinggi kameranya. Tolong dijawab sing banter. Kami cinta tanah air. Kami bangga jadi bangsa Indonesia NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Sholli wa sallim iman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi ma qad wahada wal ali wal ashabi ma terakhir qad tanpa musik sing banter bareng-bareng. So kurang banter. Sholli Sallu ala Nabi Muhammad. Akhirnya Bapak Ibu, siapapun yang hidupnya baik, meninggalkan perkara yang baik, pasti akan dikenang kebaikannya. Siapa yang mengenang? Orang-orang setelahnya. Kita punya Bung Karno dari Blitar. Kenapa namanya dikenang? Bapak pendiri bangsa.
Apa konsekuensinya? Hadiahnya jadi nama Gelora, Gelora Bung Karno. Jadi nama stadion Bung Karno, nama bandara Bung Karno, jalan Soekarno. Kenapa? Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, bapak ibu talun mati meninggalkan utang. Wahid Hasim, perkara yang ditinggalkan baik. Nahdlatul Ulama, Mbah Hasim Asari, Mbah Wahid Hasim Gus Dur, makamnya rame, namanya diabadikan jadi nama jalan. Wendri, loh kok hilang Andre mau? Matanya hilang Andre. Itu Andre. Kalau Andre meninggalkan sesuatu yang baik, Bung Karno bisa jadi nama stadion. Andre iso dadi jeneng toilet. Aku bar ngising ning WC Andre. Maka mudah-mudahan Mbah Somo Iman, Ibu Rokoyah pikantuk derajat ingkang luhur. Amin Allahumma amin. Sampun jam 6:30 pengajian sampun rampung. Saya yakin Anda belum sholat ngasar, mungkin malah dulu hingga sholat ngasar. Ndonga bareng-bareng mugi-mugi berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arzuqna istiqamah, Allahumma arzuqna bi ziyadatil ilmi wa rizqi wal ibadah. Allahumma arzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma arzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma arzuqna alan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma arzuqna bi alfi quwwah. Allahumma arzuqna bi alfi barakah. Allahumma arzuqna bi alfi karamah. Allahumma arzuqna min ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Allahumma arzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.